Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tutuman FM di mana saja kalian berada. Ya, bertemu bersama saya Muhammad Ferry, rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM yang tentunya sudah lama ya tidak membawakan program Pojok IKM di beberapa minggu ini, dan kembali di kesempatan pagi hari ini kita hadir untuk membahas terkait dengan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut terkait dengan bahan-bahan dan juga produk-produk yang diolah ya. Nah, tentunya di kesempatan hari ini rekan dengar kita kembali di program Pojok IKM yang mana nantinya kami live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang dan juga live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM, dan juga nantinya ada reelsnya di Instagram ya di Radio Tuntung Pandang namanya. Baik rekan dengar, siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini? Itu ada Ibu Saleha ya. Ibu Saleha ini adalah owner Lina Bakery. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Iya, sehat Bu ya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Saleha ini dari daerah mana Bu? Pian Bu? Dari Desa Handil Negara, Handil. Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Handil Negara ya. Oke, iya. Nah, jadi rekan dengar, Anda semua sudah melihat di sini bagaimana Ibu Saleha gitu kan ya. Nah, perawakan beliau, dan juga beliau di sini ada membawa produk ya yang tentunya ini kayak roti gitu ya, roti lah intinya seperti itu ya, yang tentunya ini tidak asing lagi bagi kita sebagai warga masyarakat Tanah Laut yang penikmat roti seperti ini gitu kan ya, yang biasanya tersaji kalau ulun lah bulah nukar nangkein ini, terutama yang bulatan sana itu ya, terkadang tuh nukarnya di paman sayur kadang. Nah, paman sayur man jalan ada roti yang apa bulat kayak gitu kah? Nah, ada aja sih. Nah, itu biasanya di paman sayur nukarnya ya. Dan kali ini rekan dengar untuk di daerah Kurau itu ada di tempatnya Ibu Lina ya. Bu, mungkin kita langsung saja ke pokok pembahasan bola di kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin Pian bisa menceritakan lah kenapa Pian memilih berusaha di bidang roti. Apakah memang Pian sudah ada basicnya kah, atau sudah ada keahlian kah dari kuitan kah, dari paninian kah, atau dari yang lainnya? Mungkin boleh diceritain. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Awal mula kami dalam berusaha roti seperti ini dari pengalaman aja Pak, ikut orang waktu di Banjarmasin. Jadi saya dan suami ikut di sana sebagai karyawan rotinya. Oh iya. Jadi selama kurang lebih 4 tahun. Jadi setelah itu kami berhenti di sana Pak. Selanjutnya kami mencoba membangun usaha ini di tempat kami, itu di Desa Handil Negara. Setelah berhenti dari pabrik tadi ya? Pabrik di Banjarmasin. Oke. Jadi alhamdulillah usaha kami berjalan dari tahun 2012 dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan Pak. Cuma usaha kami ini Pak cuma usaha IKM kecil-kecilan, industri rumahan Pak. Gak apa-apa, yang penting Dan jalan. alhamdulillah ini selama beberapa tahun usaha kami ini selalu dalam binaan Dinas Kuperindak Tanah Laut. Kuperindak, Jadi selalu membina para IKM kami di desa Pak. Jadi kami terima kasih sekali kepada Dinas Kopdak Kabupaten Tanah Laut. Oke. Nah, jadi rekeningnya sudah lumayan lama ya berarti ya Bu, sudah 10 tahunan lebih ya. Dari tahun 2012-13 lah ya lah. 2022 kan 10 lah ya. 2025 ya 13 tahunan lah sudah ya kan. Yang tentunya bagi kita semua ini tidak asing lah ya rekan dengar ya, terutama di daerah Kurau nih ya kan, tidak asing lagi bagi kawan-kawan pencinta roti gitu kan ya, apalagi di daerah Kurau sendiri kan notabene orang-orang Banjar lah bola yang suka dengan roti seperti ini Pak. Nah, bujur benar ya kan. Sisa mencelup ke teh kah ya lah pagi-pagi satrup. Nah, nyaman benar ya lah. Itulah intinya rekan lah, nyamannya roti yang memang seperti ini nih, itu apa ya lah, sangat terasa benar gitu. Nah, dan alhamdulillahnya Ibu melihat pasarnya di sini ya kan bola, pasarnya orang-orang Banjar gitu, orang-orang yang suka
minum teh dengan Ya, roti ini. bujur benar. Rata-rata penikmatnya Pak, para orang yang tua-tua. Soalnya roti kami Pak tidak memakai pemanis buatan. Oke. Nah, ini nyamannya pula tak ada pemanis buatan pula. Iya. Oke, jadi alami lah kira-kira ya dari yang roti tersebut lah intinya seperti itu. Nah Bu, ini kan Lina Bakery, Ibu namanya Ibu Saleha. Nih ini nama anak kah atau kayak apa nih Ini kisahnya? terinovasi dari anak saya yang pertama Pak, mulai dia sekolah masuk sanawiyah Pak, kami membuat itu. Jadi kami memakai nama anak pertama sebelum ada anak ulun yang kedua. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dari usaha roti Pak, alhamdulillah kami dulu yang tidak bisa memiliki rumah, dapat membangun rumah Pak yang sederhana, dan dapat alhamdulillah Pak menyekolahkan anak ulun sampai sekarang Pak, sampai dia lulus sarjana, dan sudah bekerja Pak, alhamdulillah. Yang Alhamdulillah. pertama Pak, yang kedua belum masih proses SD ya. kelas 6 Pak. Nah, tapi alhamdulillah Bu lah dari hasil berjualan roti aja gitu kan ya, itu bisa mendapatkan rumah ya kan, asal ditekuni dengan bujur-bujur ya Bu lah. Pada intinya Pak, berusaha nih tekun dan jangan takut untuk gagal. Gagal, bujur. Memang Pak usaha ini pasang surut Pak. Banyak yang kawan-kawan IKM dari tanah laut yang khusus di bidang roti ini, banyak yang istilahnya tuh tidak bisa melanjutkan lagi Pak, karena kan ini bahan baku lah Bu lah. naik Pak, sedangkan seperti ulun kalau di kampung itu Pak tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi. Bujur Bu. Karena kan roti ini kan roti istilahnya tuh pasarannya yang kampung Pak. Kalaunya kita yang untuk kita buat mahal, cuma di situ jangkauannya masyarakat cuma cukup situ. Ya, kita naik akan gini bola. Orang berpikir dah, wah naik jar, kada populerna nuker pulang jar. Nah, gitu kadang kayak itu bangla masyarakat nih lah terkait dengan makanya ibunya tetap dengan harga berapa Bu biar menjual? Ini kalau yang jenis roti seperti ini Pak, kami dari kami dari rumah ini 4.000, ke Sales 4,5. Oke. Dan kalau dipasarkan lagi oleh yang pihak ketiga 5.000. Kalau yang ini dari kami 6, dari kami 6, kemudian di Sales lagi jadi 7 dijual lagi 8. Pokoknya naiknya itu 1.000 ya antara Sales lawan dengan pihak ketiga. Bujur Pak. Jadi kada orang tuh kada berpikir yang lebih-lebih lah gitu ya. Istilahnya kalau roti sama Pak dengan produk makanan ringan lainnya, paling tidak orang mengambil itu untungnya cuma 50 rupiah atau 100 rupiah. 50 sampai 100 rupiah bola. Kalau yang besar bisa kami untungnya pas 1.000 satu bisnisnya. Oke. Ini rotinya semacam kayak tawar aja kah berataan Bu atau kayak Pak? Tapi ini roti kan namanya roti manis, cuma tidak terlalu manis Pak. Bisa juga disebut roti tawar. Kadang gitu. Karena kandungan gulanya tuh cuma sedikit saja dalam produksi kami dalam sekali penghadukan itu Pak, dalam 1 kilo 7 on tepung segitiga biru itu kami menghasilkan 1 loyang ini yang isi 15 dan sisanya untuk yang bisa dapat seperti ini Kak. Yang tuangannya kan kecil. Jadi nyaman aja Bu lah. Apalagi ini kan mengembang ya rekan-rekan. Jadi walaupun sedikit kayaknya aman aja gitu ya lah. Pada intinya roti ini jar orang tua itu kalau model lara banyak walaupun tahu tuangannya sedikit tapi jadi banyak. Nah, kayak itulah intinya rekan-rekan lah. Ulun ini kan tapi tahu juga apa sebenarnya modal mengolah roti ya lah. Tapi intinya dari yang sedikit itu bisa mengembang menjadi banyak. Nah, itulah. Siap. Oke, ini harganya murah ya rekan-rekan. Ada yang 4.000-an ya kan, ada yang 5.000, ada yang 6.000-an tadi pula. 6.000 Nah, ini untuk khusus yang di harga ibunya. Kami di tempat kami. Tempat ibunya. Nah, jadi punya buhan pian ambil itu ada harga khusus lah gisan buhan sidinnya lah. Nah, jadi bagi buhan pian nih mungkin yang hendak berjualan ini di warung-warung kah gitu kan ya, terutama kayak yang jar ulun tadi kan ada paman-paman sayur yang membawa gitu kan lah. Itu kan bisa tuh mengambil di wadah pian juga ya lo Bo. Di situ ada tertera nomor HP ulun Pak. Dan alhamdulillah teman-teman kan memasukkan nomor ulun di situ grup itu tadi. Grup tadi lah di wadah Nah, bisa aja kalau mau ambil nomor ulun di sana Pak. Oke, jadi mau nyebuhan pian hendak
menukar gitu lah ya. Nggih. Atau hendak pesan kah? Pesan banyak kan ya lah. Nah, ada diskonnya pasti ya lah bolah. Insyaallah Pak, Insyaallah. nggih. Nggih. Iya, ada di 0852 4829 0591. Nah, jadi alamat si Dini rekan dengar lah di Desa Handil Negara, Kecamatan Kurau. Insya Allah Buhan Pian punya ke Handil Negara, cari aja Ibu Saleha bolah atau Mama Lina kayak gitu. Lina Bakri Nah, atau Mama Lina bisa juga. Karena ulun satu-satunya Pak di sana yang di bolah Desa Handil roti. Negara untuk pembuatan roti seperti ini. Nah, jadi nyaman aja cariannya ya Nggih, lah. Nah, siap. sisa menuju aja Buhan Pian ya lah dalam hendak menukar roti tadi. Nah, seperti itu. Bu, kalau proses pembuatannya nih kayak apa? Apakah memang Pian ya menunggu pemesanan dulu kah atau sudah ada satu hari itu target Pian? Selain satu hari target itu Pak, ada misal ini dari 50 kan pembuatannya 50 biji untuk pemasaran di daerah sekitar lokal kampung ulun. Kemudian kalau pemesanan itu sehari sebelum memproduksi ulun sudah menerima pesanan dari telepon misalnya. Jadi istilahnya tuh bahasa Banjarnya Pak lah, mesan dulu hari ini esok digawikan sore bisa diambil. Soalnya Pak untuk produksi roti ini kalau roti ini tidak didinginkan tidak bisa dikemas seperti ini. Karena bisa penyok-penyok. Oh, gitu bolah. Jadi untuk yang lebih bagusnya tuh didinginkannya dulu setengah hari. Oh, setengah hari. Nggih, baru lawas juga bolah. Nggih, lalu baru dikemas. Oke, jadi kada sembarangan jual, harus kedengar lah. Jadi kada sembarangan sudah masak ya lah. Langsung dibungkus. Kada ya lah. Oh, berarti nunggu setengah hari dulu bolah. Nggih, atau beberapa menit lah, seperempatnya setengah hari kah. Kalau mendesak pesanan Pak. Kalau konsumen kan mengambilnya mau cepat. Jadi kami tanyakan dulu kalau pian untuk dijual mau lah pian penyok. Nah, jadi kan untuk menjaga kualitas, jurun sabar dulu, didinginkan dulu. Supaya kada rusak nih ya lah. Iya. Nah, karena rapai juga lah rekan-rekan lah. Nah, jadinya gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi ibunya untuk di daerah lokal itu 50-an lah ya bolah dalam mengolah. Jadi punya bisnis lah intinya ya lah. Tapi untuk gagasan pemesanan itu bisa juga gitu kan. Lebih bisa. Lebih bisa juga ya Allah. Tapi Buhan Pian harus pesan satu hari sebelum pengambilan intinya seperti itu ya Allah, supaya bubuhan pian datang itu press bolah. Ya, supaya kami juga membagi antara pesanan yang lain dan pesanan ini. Terkadang ada yang banyak, ada yang sedikit Pak. Sedangkan waktu kan satu hari itu setengah hari produksi dan setengah hari untuk yang pendinginan tadi Pak roti ini. Oke, jadi setengah hari itu mulainya dari jam berapa Bu? Pagi kah pian? Pagi jam 8 Pak. Oh, ini berarti sudah pengolahan nih pian nih. Tadi Bapak sendiri pengolahan kan jangan tinggal kesini. Jadi pengolahan dulu Pak, sampai proses pengolahan sampai setengah hari aja Pak. Soalnya kalaunya lebih dari sampai setengah hari bisa malam Pak pengoponannya. Karena lama juga Pak baru mengembang. Waduh, jadi kada juga lah, kada langsung kayak itu juga lah. Tidak instan seperti untuk suka dukanya nih dalam bola ini ada juga berarti bola. Jadi kada pas malam jadi ibunya tadi mau ngopen ya lah. Nah, ada lah langkah itu tuh sampai kayak itu Bu. Ada Pak, kebetulan kalau pesanan banyak. Nah, sampai malam Pak, sampai jam 9. Oke, sampai jam 9 lah, lembur biar dulu lah. Produksi dalam istilahnya alhamdulillah kan satu karung tepung segitiga biru itu Pak 25 kilo. 25 kilo jadinya. Iya, terkadang kan pasang surut bisa kurang. Iya. Pada intinya Pak usaha tuh ya kayak itu. Kayak itu Bang ya, ada nang naiknya, ada nang surutnya. Semua usaha sama nih. Kalau sejenis bahan yang kita jual bahan makanan Pak. Alhamdulillah ya. Dan risikonya kita kan kalau kita dari sana biasanya kan ada yang yang kayak bakulat jar. Jadi itu risiko kita Pak yang nanggung. Kalau dari sales diganti kah gitu? Kasihan juga kan sales. Menjualkan lah. Asal ada bukti gantinya penarikan dari warungnya. Oke. Oh iya yang biasanya berkeliling tuh lah, salesnya lah warung-warung ya lah. Iya biasanya kan di warung-warung ini memang kelawasan nih ya lah. Kadang kan dia produk kita nih Pak, ya istilahnya di warung itu kan andak-andak aja. Kalau kita kan tidak dipanaskan dan lain sebagainya. Kalau warung kan terserah. Makanya produk kita
Alhamdulillah sekarang ulun kada titip lagi Pak, langsung bayar. Oh, langsung bayar. Nggih, soalnya langsung bayar. Heeh. Jadi sudah pengalaman kan titip kayak Kayak gitu. itu ya lo. Sedangkan apa jurang hujungannya Ujungannya ya kakak itu inggih. kada masuk, kada Inggih, bola. nah inggih alhamdulillah itu ya bertahanlah Pak Betul. untuk kebutuhan sehari-hari inggih alhamdulillah. Tapi disiasati kayak itu pula, Inggih. jadi aman aja Iya, beralah. Nah, siasat usaha. iya siasat usaha ya lo, daripada rugi kan. Inggih. Baik kayak itu aja caranya Iya, sudah. bujur. Nah, ya lo daripada banyak banget ya lo. Karena kan kita kan tahu nih satu warung kalau warung yang lain itu kan banyak saingan Pak, roti-roti yang mahal kan Bujur. kualitasnya lebih nyaman. Kalau yang kayak kita ini kan pasarannya ya pasaran biasa. Biasa warga lokal ya lah pagi-pagi pagi-pagi mau ke sawah. meroti dulu kan. Wah, ulun ingin ketujuh bae makan roti nang kene sebujurnya jujur aja lo. Karena nyaman bae. Dicelup ke teh, ke sirup dan juga yang lain-lainnya. Nah, karena itu bawaan dari kuitan lah mungkin lah ya lo nang ketujuh memakan ya lah. Nah, jadi kayak kita nang anak-anak nih ketujuh juga memakannya kayak itu nah. Nah, karena disajikan setiap hari seperti itu. Nah, itulah intinya rekan dengar. Karena memang rasanya tuh nah kayak apa ya lah punya ada kisah legendaris benar gitu nah. Jadi kalau kita memakannya wah keingatan makanan ini lah itu ya dan keluarga ya gitu. Nah, itu tuh infonya lah rekan dengar lah. Jadi memakan roti ini bukan hanya sekedar kita menikmati rasanya saja, tapi kita menikmati rasa yang bersamaan yang ada. Wah, nomale. Iya. Nah, kalau ini kan tadi penjualannya sampai ke warung-warung sudah belah. Nah, apakah memang Bu Hanpian ada mempromosikankah kepada kawan-kawan berjualan di media sosial kata ada yang sales yang ke rumah kami, dia yang memasarkan online-nya. Dia ngambil ke tempat kami, cuma dia memasarkan online. Cuma sama ini namanya juga ini sama aja. Sama aja gitu. jualah. Dan kami pun juga lewat Facebook anak ulun pemasarannya yang nama anak ulun Lina tadi. Iya, pas bujur tuh harus ya lah karena anaknya kan harus andil juga gitu nah ya lah nah para kaula muda nih ya lah nah untuk memasarkan produk usaha ini. Nah, apalagi kadang-kadang kan wah ini mainannya di situ. Nah, Facebook, TikTok, Instagram ya lah. Jadi nyaman lah untuk memasarkan dan mempromosikan. Nah, seperti itulah intinya. Tapi intinya tadilah rekan dengar kendalanya itu mungkin di bahan baku lah ibu lah yang semakin larang. Kan setiap tahunnya naik, sedangkan produk kita tidak bisa kita naikkan. Kita bisa dinaikkan, apalagi nih produksi setiap hari lah. Adakah perai-perainya pian nih Bu? Pas hari raya aja kah perai-perainya? Kami Pak setiap hari Jumat dan Minggu kami tidak produksi. Oh iya oke. Jadi tidak produksi. Jadi ada waktu perai-perainya juga Bu lah. Oke, siap. Nah, jadi kendala mungkin yang lain Bu selain bahan baku yang larang tadi apa? Mungkin kami Pak akses ke tempat kami itu kan masuk ke dalam gitu. Jadi yang menukar wadah ini Pak yang keluar masuk itu aja kan tidak di istilahnya kayak jalan utama. Seperti kami itu kan jalan utamanya di Desa Padang Luas. Jadi itu kan berseberangan jalan itu akses dari Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur sampai ke Banjar kan lewat situ. Jadi itu kendalanya Pak, cuma alhamdulillah yang namanya rezeki pasti ada jebolah kita di daerah terpencil alhamdulillah ada aja. Mudah-mudahan ke depannya misalnya ada rezeki lebih dapat membangun di istilahnya seperti di pinggir jalan lah. Jalan yang ramah misalnya mohon doanya. Amin ya mudah-mudahan ya lo terrealisasi lah di tahun ini. Itu termasuk kendala. Dan akses jalan Pak masih kami itu jalan kami kan rawan banjir Pak di Desa Hanil Negara itu. Nah, jadi kalau waktu banjir kami mau istilahnya itu produksi kalau rumah kami kan rendah Pak di situ dataran rendah. Seperti tahun 2021 tadi masih ada banjir besar kan Pak. Jadi kemudian tahun 2024 ini kan di Januari sampai Desember itu ada banjir lagi cuma surut pada yang 2021 cuma tetap imbasnya. Jadi alat-alat produksi kami itu Pak terendam. Jadi alhamdulillah
terendam, tapi masih bisa kami gunakan, Iya. sebisa mungkin kami menyelamatkan alat-alat produksi Alat-alat, iya. kami, nggih. Dan waktu membawa bahan baku keluar itu, kalau kendaraan kan kami kalau waktu banjir, nah tidak bisa, Tidak bisa, jadi ganal-ganal juga nih ya lah barang. jadi agak terkendala di situ, jadi proses produksi agak lambat lah. Iya, dari tahun 2021 ya lah kita Ini tahu banjir bersama besar, banjir besar ya lah. kemudian 2022, 2022 23 tuh aman, aman. Pak. Jadi 2024 tadi yang ada sedikit naik pulang sedikit aja tapi ya lah. kalau di rumah kan selutut. Lumayan dua selutut. Kalau dulu Pak sepinggang. Iya. Alhamdulillah ini baru sudah surut Pak. Alhamdulillah bolah. Berarti itulah kendalanya ya lah. Iklim cuaca yang tidak bisa diprediksi. Iklim cuaca Pak. Iya. Nah itulah harga dengar perjuangan Ibu Saleha lah. Nah dalam berusaha roti ini ya lah. Bukan hanya bahan baku ternyata tapi alam juga. Akses. Nah akses menuju ke tempat pemasaran, menuju ke tempat ulun, menuju ke pemasaran roti, ke muka istilahnya kata orang Banjar membawa ke muka. Iya. Keluar dari desa ulun itu tapi pada waktu ada musibah. Kalau tidak ada Pak, aman aja ya lancar aja. Oke, seperti itulah handil handil negara. Nah ulun nih ingat-ingat keadaan handil negara ya handil mana-mana ya pokoknya banyak benar apa ngaran handil nih lah. Di Kecamatan Kurau ada 12 desa yang nama handil-handil. Iya. Juga sama di Kecamatan Bumi Makmur. Bahkan di Gambut pun ada yang menyerupai desa kami namanya Desa Handil Negara. Iya. Nah, sama aja itu ya lah. Banyak. Kadang punya sudah sampai ke Kuraunya tuh lah kedengar lah kita nih tahu aja Bang sudah lawan handil negaranya ya lah. Tapi punya kita membayangkan ini kadang mana lah ini jalan-jalannya aja. Nah, itu kadang lah. Tapi kalau Bu Hanpian sudah mencari roti ini insya Allah ada aja lah bulah di sana cari aja di Maps kah atau di mana kah insya Allah ada Facebook ada alamatnya ya. Desa Handil Negara Kecamatan Kurau. Nah Kecamatan dalam Kurau. Wilayah Kabupaten Tanah Laut. Nah iya cari aja situ ya lah insya Allah ketemu aja lah Ibu Saleha ya lah di Lina Bakery ini tadi. Nah gitu Bu dalam satu kali penjualan dalam satu hari ya mungkin lah pengeluaran roti ini berapa biasanya pian rata-rata 100 kah 200 kah sekali mengeluarkan roti ini? Mengeluarkan roti kurang lebih 100 atau lebih dalam satu hari lah. Nah itu bervari lah ini kan harganya variasi dua ada lagi yang kami produksi yang istilahnya yang kata bahasa Banjarnya roti gambung. Roti gambung yang bulat ya. Cuma dari adonannya yang sama aja juga cuma bentuknya saja beda. Kami isi selai di dalamnya. Ya itu yang harga satuannya Rp850. Ya itu yang membedakannya ya. Yang membedakan. Kalau rasa tetap sama. Rasa adonannya tetap sama tidak berubah. Cuma bentuk dan rotinya, bentuk dan cara kalau ini cuma cara pengolahannya ada yang seperti itu aja dibulat-bulatkan aja. Kalau yang tangga ini Pak setelah dibulatkan kemudian digilas kembali sehingga memang beda rasa ini cuma dari adonan yang sama cuma cara mengolahnya membentuknya lagi Pak. Iya. Nanti pian bedakan antara yang ini dan yang ini. Tentu rata-rata saja lah dengar lah. Jadi di Jarsidin tadi kan. Sidin aja. Tapi kalau kita membayangkan pasti kita tahu ya lah cara dalam pembuatan roti seperti apalah gitu nah Jarsidin tadi kan. Tapi dalam segi rasa memang ya ada berbeda lah sedikit ya lah walaupun bahan bakunya sama gitu nah intinya ya lah. Dari segi kelembutan itu dari bentuk kita cara mencetaknya. Nah kayak itulah intinya rekan-rekan lah. Oke jadi ada ciri khas masing-masing nih dari setiap roti yang disajikan dan diperjualbelikannya dalam bermacam bentuk tadi. Nah, oke. Bu, yang paling best seller yang mana? Yang paling banyak laku? Yang paling disukai ya produk utama kami yang dua ini. Yang dua itu. Nah, yang ini tergantung pesanan aja. Tergantung pesanan. Soalnya kan harganya agak yang itu yang harga ini kan standar tadi yang 4.000 lah. Yang itu yang 6.000-an kan? Iya. Masih murah loh kita lah. Nah, masih harga segitu ya lah untuk daerah lokal gitu nyaman aja kan. Masih terjangkau. Nah, seperti itulah. Jadi kesembuhan pian
Yang tentunya membeli ini insya Allah murah aja ya Allah. Nah, ada yang 4.000, ada yang 5.000 kah tadi? Ada 6.000 lah pula. 6.000, nggih. Ya, jadi kalau untuk buah pian menukar di sales ya benek harganya 1.000 aja. Iya. Nah, kalau di reseller kah jalur orang tuh lah 1.000 juga lah. Nah, yang memasarkan yang pihak ketiganya. Bujur. Bo, adakah ciri khas khusus nih yang menandakan bahwa nih kalau kita sudah merasai roti, ini nih produknya Lina Bakery nah. Wah, itu tuh ada kan? Ciri khasnya biasanya yang ditonjolkan. Yang kami tonjolkan itu bahwa salah satunya produk kami tidak memakai pemanis buatan itu aja Pak. Oh itu aja. Jadi kata orang-orang kan itu roti Ibu Saleha tidak memakai pemanis katanya. Kalau Bu ketahanannya tuh berapa lawas? Oh iya. Karena dalam binaan Dinas Kopda menganjurkan tidak banyak memakai bahan pengawet itu Pak karena akan merusak juga bagi kesehatan. Produk kami hanya bertahan 1 minggu Pak. 1 minggu. Jadi kami memproduksi itu Pak hari ini produksi seapa hari ini harus habis. Oh langsung dijual Bu. Jadi istilahnya tidak ada stok bahan yang tertunda lah gitu. Karena takutnya nanti kan yang 2 hari masih belum habis, sedangkan produksi misalnya jalan terus itu kan yang kita jaga Pak. Oh oke. Jadi setiap hari bubunya produksi lah. Ini berarti tertunda nih pian produksi bola datang ke radio nih kayak apa nih? Tidak Pak, alhamdulillah kan yang memproduksi ada aja toh keluarga. Suami. Oh suami. Jadi ada keponakan 1. Oke, bisnis keluarga intinya. IKM industri rumah tangga. Enggak. Iya. Pokoknya terlibat nih lah dari mama, abah, anak tadi terlibat. Nah, jadi istilahnya dalam pembungkusan dalam membungkus ini pengemasan. Iya, abah mama tampil nih mama abah Lina nih ya lah. Nah, Linanya tadi kan menjual di sosial media Facebook. Nah, itu andil juga rekan-rekan lah. Nah, itulah. Jadi Sidin apapun usahanya menjadi geluti dengan bujur-bujur insya Allah jadi aja ya lah. Nah sampai anak Sidin kan yang bernama Lina ini kan sudah lulus sampai dengan kuliah yang memang sudah lulus juga lah, sudah begawi. Nah nyaman lah, rumah jadi sudah kan. Nah, asal itu kini bujur-bujur lah. Nah ini Pang intinya. Memang bukti nyata dari usaha kami Pak itu. Iya betul. Nah Bu apa sih yang menjadi tips nih bagi kita seberataan nih yang mungkin usahanya ya mungkin pian pernah di posisi yang memang ya turun lah gitu. Nah itu bagaimana tips pian untuk ya menanggulangi dan menindaklanjuti hal ini supaya kita ini tetap berdiri gitu tetap lanjut terus gitu. Adakah tips dari pian tuh? Tips dari ulun tuh karena memang ulun penggiat katuju begawi malah ulun tuh tetap aja digawi Pak usaha kita tuh walaupun pada titik terendah dan istilahnya tuh kita berusaha itu memang seperti itu Pak ada turun ada maju. Alhamdulillah kalau turun itu Pak ada misalkan kayak dana cadangan Pak ada kita anukan kita modalkan lagi Pak kita modalkan lagi dan misalnya ada keuntungan sedikit demi sedikit kita tabung Pak itulah untuk menjaga usaha ini yang misalnya pasang surut jeripian tadi ya kayak itu kan modal yang ada ditambahkan lagi asal usaha kita pada istilahnya tidak mati Pak, tetap berjalan terus berjalan pada intinya juga semangat Pak kita semangat itu malah melihat orang nyamannya orang dudukan kada begawian kita begawi terus Pak nah itu semangat Pak semangat datang dari diri kita sendiri untuk berusaha. Walaupun ya pasang surut pasti ada setiap usaha itu solusinya tetap semangat intinya tetap semangat Pak kalau selalu berusaha jadi kalau jer pian tadi ada surutnya ada dana sedikit kita mudahkan lagi yang itu diputar-putar lagi asal usaha kita tetap berjalan. Iya nah seperti itulah rekan-rekan lah jadi modal yang ada dipakai pulang lah diputar pulang ya lah. Nah jadi keuntungan dari berjual roti itu sedikitnya ditabung lah bulah. Nah jadi karena punya ada
apa ya lah semacam Ya, kayak ya turun tadi ada dana cadangan. dana cadangannya. Nah, bujur juga jadi bola. Nah, jadi langsung langsung Memang habis tuh. Pak, dana cadangan kan misalnya kita ada pinjaman dari bank dari KUR. Misal dari KUR itu kan kita 3 tahun berjalan, Iya. sedangkan modal misalnya habis, selain daripada dari itu kita ada dana cadangan sedikit tadi. Iya. Alhamdulillah Pak, modal Lutfi tidak terlalu besar. Oke, berarti anu juga lah modal dari perbankan ini sangat ada begitu Pak, ya. kami modal dari perbankan. Alhamdulillah kan dianjurkannya juga untuk pelaku IKM untuk di KUR tadi bujur tuh kayak itu udah usaha rakyat ya lah. Nah, jadi manfaatkan aja ya bulah. Fasilitasi dari pemerintah alhamdulillah kan dari di situ di KUR. Kemudian kalau dari dinas misalnya kalau dalam beberapa ada misal bantuan ya alhamdulillah nanti diterima kan Inggi kalau ada syukur di dinas sudah kan Inggi alhamdulillah yang terbaik lah dari Dinas Kopdak untuk pelaku IKM. Oke, berarti ini saat ini di Kopdak kalau di Snakerin kah Bu? Yang membawahi? Di Snakerin kan yang di sini Pak di muka. Di sini kan di MTSN. Iya di nah, itu yang di sana itu UKM. Yang UKM di Diskumdak. Ya kan yang untuk IKM di Snakerin yang di muka SMA. PGRE itu Pak yang dalam binaan gitu. Nah, itu kan untuk IKM ini ya lah. Berarti untuk pembinaan selalu ada bulah dari Bu Presiden lah. Beliau dari Dinas Kopdak selalu mengadakan pembinaan mengenai pelatihan berbagai macam-macam dan pelaporan usaha melalui aplikasi kah? Dari misalkan kita berusaha Pak. Ini kemarin kan baru lapor si Inas. Nah, itu dalam 3 bulan sekali kita berusaha Pak, kita harus lapor ke Dinas Kopdak. Gitulah. Jadi si Inas bulah namanya lah. Sistem informasi industri kecil mikro yang berbasis IT kalau Pak lah itu si Inas jadi pelaporan apa kita masih lengkap Pak di situ. Alhamdulillah dibina Dinas Kopdak. Kita ingin berusaha yang baik walaupun usaha kita kecil Pak. Tapi insya Allah aman aja ya Allah dibantu. Memfasilitasi surat nomor induk berusaha. NIB-nya lah. Sertifikat halal. Sudah jual bulah. Alhamdulillah. Kan itu sangat penting loh rekan-rekan lah untuk di produk makanan ya lah. Karena itu kan untuk makanan ini sangat diperlukan sekali. Kehalalannya Pak tadi bujur. Nah, jadi yang utama dari dinas yang memfasilitasi Pak alhamdulillah. Ya Allah. Nah, ini sangat penting ya lah. Nah, jadi peran dinas ini sangat penting terutama ya tadi halal. Gratis Pak itu yang memfasilitasi alhamdulillah. Sertifikat halal. Sertifikat halalnya aman ya Allah. Ini haki aja belum bulah. Hak merek sudah Pak. Hak merek sudah. Sudah seberatan nih lengkap nih berarti lah. Kemarin kan ulun mengisi sinas sudah dicontreng kan. Ulun bawa buktinya juga Pak yang sertifikatnya. Alhamdulillah ya Allah. Berarti kan sudah aman nih rekan dengar lah. Jadi sertifikasi halal sudah, hak merek sudah ya Allah. Jadi kada repot lagi lah dalam ngurus-urus lagi bulah. Karena ulun juga Pak Ai kada hakon mbak usaha istilahnya yang kada ada izin-izinnya nah ini jadi aman saudara kenal lah ibu walaupun usaha kita hanya usaha kecil-kecil tapi untuk perizinan lengkap sudah. Alhamdulillah dari bimbingan dari dinas tadi Pak. Terima kasih sekali Pak. Nah, itulah. Jadi itulah intinya lah rekan dengar lah. Jadi punya bubuhan piani bisa usaha dan juga membuka diri ya Allah bulah. Insyaallah dibina Jepang perasa ulun lah bulah. Semua Pak semua IKM setanah laut kalau kita mau. Iya, kalau selalu dibina oleh dinas untuk perizinan, nomor izin. Yang penting nomor izin berusaha itu Pak dan sertifikat halal. Ya, wujud. Karena kan gini bulah ada juga nih yang berusaha kadang koler berurusan ke dinas nih kan gitu kan kadang jadi dinas nih kada tahu gitu nah. Apa ribet jar padahal pian nyaman aja padahal cakap merasa tuh istilahnya tuh nyaman benar benar. Sayangi buan dinas. Apalagi punya anu tarus ya lah komunikasi tarus. Nah, insyaallah di anu tarus ya dibantu aja karena tugas dari buhan juga kan Sidin dasar tugasnya yang buhan Sidin kunjungan ke UKM yang ada di tanah laut. Kalau untuk kayak anu Bu
pemasaran Bang, kayak apa Bu dari dinas? Apakah memang Pian ada menitipkah di Dekra atau pernah dibawa buhan Siden kah produk Pian Inggih. nih di acara pameran kah? Inggih, setiap kali ada Tala Expo, Pak, itu Oh iya betul. memang kami atau juga di kecamatan ada Mm-mm. apa? Acara Inggih acara-acara kayak pameran kayak pameran. inggih pameran produk lokal. Mm-mm. Inggih sebisa mungkin kami Membawa ya lo membawa produk produk untuk nih untuk di pengenalan di sana. pengenalan iya. Inggih. Nah, karena kan itu sangat penting juga nih ya lah. Nah, Inggih, karena alhamdulillah. seberataan IKM lah di daerah Inggih. itu dibawa dan dipublikasikan Iya, mhm. dipamerkan lah intinya kayak itu Inggih, ya lo. alhamdulillah Pak sudah. Alhamdulillah lah. Kalau untuk pemasaran nih, Bu, sampai mana aja sudah, Pian? Untuk sementara Pak, pemasaran kami daerah lokal kami sekecamatan Kurang Kurau oh, dan Pelihari Pak. Pelihari kota Inggih, lah. inggih. Oke, jadi sampai sini sudah nih rekan dengar lah. Inggih. Nah, jadi insya Allah kita menemui aja kena ya lah. Nah, kalau di Inggih. Pelihari di mana, Bu? Di toko-toko biasa aja Di toko Pak. biasa aja. Inggih. Oke, iya, kena dapat aja ya lah. Inggih. Kalau kada dapat langsung aja ke rumah ulun. Nah, ke rumah Sidin ya lah. Nah, atau apa hendak beleng kah wadah Sidin ya lah. Nah, kau aja ya lah hendak lihat-lihat hendak bolahan roti kan. Pas Iya. Sidin pagi gitu. Nah, kau aja ya lah. Inggih. Oke, dan juga jangan lupa lah rekan dengar lah. Ini bahasa Banjarnya tuh gelianan, Pang. Nah, tapi kalau ini ada kepanjangannya, gerakan membeli ampun kawan. Nah, ya lah, Bu. Iya. Nah, ini buat IKM juga Bu yang iya. Gelianan singkatannya lah. gerakan membeli ampun kawan. Nah, Inggih. jadi kayak kawan Pian, kawan Inggih. Ulun Inggih. atau ada yang ke Kurau. Nah, jadi kita ini kan semua kawan bening sanakan atau bersaudara lah intinya ya Allah. Jadi Kak punya ada nambah jualan kayak Pian ditukari. Nah, seperti itu. Sama Pian ke IKM lain menukari juga. Inggih, seperti itu Pak. Iya, saling sama. support. Nah, Inggih. itulah fungsinya gelianan tadi. Gelianan ya ketawannya orang mendengar. Soalnya singkatan dari gerakan menukari ampun kawan. Nah, itu ya lah. Dan juga jangan lupa hutala himung olahan tanah laut. Nah, kita harus himung nih. Ada roti yang diolah Ibu Saleha nih di Lina Bakery gitu kan ya. Nah, yang tentunya ini sangat merakyat sekali ya lah Bu lah. Nah, untuk dimakan setiap pagi, setiap berkumpul lah bersama keluarga. Nah, itu tuh intinya. Jangan lupa gelanan dan juga hutala ini. Kalau kita menukari ampun kawan yang ada di tanah laut, insya Allah perputaran duitnya di sini-sini aja. Ya lah Bu. Nah, itulah intinya. Bu, selanjutnya Pian adakah inovasi-inovasi nih keinginan Pian nih dalam mengolah roti ini dengan variasi yang lain gitu atau kayak apa? Untuk sementara ini Pak tetap bertahan dengan produk yang ada dan produk dan bentuk-bentuk yang ada saja. Bentuk yang ada aja ya lah. Belum ada inovasi yang baru lagi karena kami sudah cukup beberapa bentuk. Ini sudah cukup pula. Iya. Oke, seperti itulah. Oke, ada penelpon tadi ya. Oke, ada yang nelpon nih Bulah. Nah, jadi semungkin Seden hendak bertakun-takun kah ya kalau terkait dengan usaha Pian nih di kesempatan hari ini ya kalau. Nah, jadi kalau Seden hendak bertakunan lah. Jadi kita sambil menunggu ya kalau siapa yang menyambung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ibu Armah kan nih? Belajar lah. Iya, Ibu Armah mau nanya apa nih sama Ibu Saleha nih? Anak bertakun Ibu Saleha tuh. Kalau roti-roti itu ini yang di toko-toko anak ini kan anak-anak ini kan di toko juga tuh. Tapi ada produksi yang di orang roti gepeng. Nah. Oh, roti gepeng. Adakah produksinya? Inggih langsung ulun jawab bola. Terima kasih atas telepon Pian. Kalau roti gepeng itu kayaknya cepat gitu nah. Oh, inggih. Kadada Bu, ulun kada memproduksi roti gepeng. Nah, kada memproduksi. Kita bertakon siapa tahu karena Pian ingat lah roti gepeng coba-coba Pang Mbak Ulah. Oh, inggih. Nanti bola ulun sampaikan ke Bapak laki ulun misalnya roti gepeng kah kayak apa. Itu soalnya apa Bu itu resepnya beda lagi, mempelajari dulu Bu. Inggih. Belajar pulang. Tidak seperti resep roti yang ulun ulah Bu. Inggih. Ulun dulu lawat juga di Handeng Negara itu. Oh, di mana Bu? Buat dulu Imai ya Ibram tuh. Oh, masih.
Itu Bu, Bram. masuk keluarga Bu, sepupu Bapak Ulun. Nah, Inggih. itu. Nah, Pian di mana? Kan rumahnya pinggir sungai itu si Iman. Enggih, di Kali Besar Bu, di desa Kali Besar. nah, Besar, Nadi Negara kalau tuh. Inggih, melewati desa Ulun itu Bu. nah. Nah, pian di mana Bu? Hadir gayam, keliling tuh lah, hadir gayam, hadir suruh. Nah. Inggih, inggih. Protein juga bahari pian pula. Mbah di Hadir Negara di. Pian patuh lawan Ulun Bu. Ya mana tahu ya siapa dulu itu di mana gitu. Oh, Ulun Siapa? Ulun anak pembakal Badrun, pembakal Tuha Bahari Bu. Nah. Pembakal tua. Inggih. Iya benar. Inggih imbayannya angkatan angkatan dari laki Jerpian laki Imai tadi Bu, sepupu Bapak Ulun itu. Inggih, Guru Mardani Bu. Inggih, sudah meninggal beliau. Inggih. Nah, rame Bu lah. Inggih. Kena pian perjalanan wadah Ulun Bu lah. Nah, iya. Ibu Ambar lah tadi lah. Ibu Armah tadi. Ibu Armah. Iya, di kawasan Ambungan si Dini. Nah, jadi suah jual lah si Din lah ke Handil sana lah, Handil Negara. Dulu bermalam-malam di situ. Bahari pula. Bahari loh, sudah Nek. Nah, pian harus mencobai pang nih lah roti Ibu Saleha nih lah. Nah, Lina Bakery. Nah, ini makanan kita setiap hari, Buai. Nah, yang biasa kita makan. Nah, karena lu monitor terus apa acaranya, monitor tuh pandang jadi kan tahu. Iya. Ini acara ini gitu. Nah, alhamdulillah. Makanya sedapat mungkin lu telepon berait gitu. Nah, iya ulun tak kaget juga apa julun nih bergetar-getar di wadah batis ulun nih. Oh, sekalinya pian lah. Nah, alhamdulillah lah pian lah terdapat ya lah. Nah, coba-coba gitu mudah-mudahan salah. Inggih Bu, terima kasih masukannya. Nah, iya insyaallah karena roti gepeng ini masih didiskusikan lawan Laki Sidin. Inggih, di sana negara Bu. Iya. Nah, itulah. Ke Kurau tuh, ke pasar tuh, Inggih. tidur segala tuh banyak warga di pasar. Oh, inggih. Oke. Kalau berarti kalau keluarga tuh masih bisa tahu lawan si Mama Bidur segala itu. Mama Bidur itu iya, itu kuitannya bini Amang Salih. Ibu Inggih keluarga juga dari pihak orang tua Mama Ulun ka Ibu Sumatera. Inggih keluarga kita Bu, alhamdulillah Bu silaturahmi terjaga lewat sini Bu lah. Inggih. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tambah sukses saja. Amin. Doa sebaliknya untuk Ibu ya. Nah, itulah. Kalau kita ibu-ibu aneh dulu ya kalau. Amin, inggih. Kena tetamu Bu. Nah, insyaallah ya Allah kena. Makasih Bu. Iya, Ya, salam lah semua keluarga yang ada di situ lah. Inggih, terima kasih Bu lah. Inggih. Mudah-mudahan panjang umur dia sehat badan. Amin. Iya. Aja kembali ke Mas Pri, makasih banyak ya Mas Pri ya. Yo, sama-sama Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalinya aja lah anu juga ya lah ada pendapatan keluarga. Nah, ini si Dini Buai fans radio Pang juga sebenarnya. Setiap hari si Din menelpon ke sini. Nah, alhamdulillah si Din ada pulang ya lah mendengar pian Handil Negara tadi langsung ya alhamdulillah ya Allah kau silaturahmi di radio. Nah, jar si Din ada roti gepeng kan tadi jar si Din. Nah, insyaallah kena ya Allah didiskusikan dulu Bu Armah lah. Nah, terkait dengan roti gepeng tadi. Nah, karena memang belain nanunya tata caranya dalam mengolah si rotinya ini. Kalau untuk roti yang Ibu Saleha bikin ini itu adalah roti yang versi tawar ya lah, yang sedikit gula. Nah, jadi ini aman untuk bahan pian yang lagi diet lah gitu ya Bu lah. Nah, ya hendak makan yang versi bergula cuman kada tapi banyak nih kawan. Ya lah Bu lah. Nah, itu nah nyaman nih di celup tadi lah lawan teh, lawan kopi kah atau sirup kah ya lah. Nah, makan lawan keluarga di rumah. Ini kadang bola ulun seorangan gin habis aja anuan tuh sabantalan anuan tuh kada lawas habis ya lah. Nah, kadang menukar tuh berlebih lah intinya seperti itu. Nah, kadang kita nih menukar yang
versi yang apa ya lah dari daerah lain kayak Masapura gitu. Nah, kadang jarang tuh mendapati yang orang kayak pian nih kayak olahan pian nih gitu. Ya, yang roti biasanya yang banyak selainya Iya, dibuka. bujur. Tapi alhamdulillah kita ya lah di tanah laut nih, terutama sudah dari Ibu Saleha ini sudah sampai ke Plehari nih, insya Allah dapat aja kena. Nah, itulah intinya ya lah. Oke, Bu, adakah terakhir nih harapan-harapan pian terkait dengan olahan-olahan pian ini ke depannya? Tadi kan harapannya ya ada buah toko ya Allah. Nah, dan juga harapan yang lain mungkin. Harapannya yang utamanya yaitu supaya usaha roti ulun terus berkembang. Amin. Terus berkembang, jalan terus. Mudah-mudahan nantinya setelah kami ada penerusnya dari keluarga kah. Berarti anaknya sudah diajari bujur-bujur pula? Insya Allah sudah Pak. Cuma dia tekun tidaknya aja lagi. Cuma kalaunya ilmu dan resepnya sudah disalin Pak Banjar. Tiap hari ya Allah bulan. Bahasa Banjar kan sudah disalin. Sudah disalin nih ilmu dan anuannya ya lah. Mudah-mudahan anak ulun dapat meneruskan nantinya harapan ulun Pak, anak atau keluarga ulun. Atau keluarga ya Allah. Karena kan usia ulun sudah usia juga. Misalnya anak pensiun bola roti kan yang muda-muda yang melanjutkan itu harapan ulun dan harapan selanjutnya dari pemerintah melalui Dinas Kodak ini ulun selalu mohon bimbingan dan arahan istilahnya selalu dibina Pak para IKM ini bukan ulun aja khususnya IKM se-Kabupaten Tanah Laut. Itu aja Pak. Iya bujur ya lah karena memang sangat penting pula untuk apa ya lah semacam pembelajaran kah ya lah. Kalau dalam permodalan memang selalu tidak dipersulit Pak untuk kami para IKM selalu dipermudah oleh perbankan. Alhamdulillah bulah kayak kur tadi lah. Nah sangat bagus benar ya lah punya kayak kur nih sudah sampai ke IKM ya lah membantu sekali permodalan ya lah. Nah jadi Bu banyak benar kah modal yang tentunya harus apa ya lah kalau kita terjun ya ke dunia roti itu paling sedikit modalnya berapa? Kalau untuk yang sederhana seperti kami Pak, mesinnya serba kan istilahnya manual, bukan otomatis. Cukup untuk 25 juta Pak. 25 juta bola. Satu set peralatan dan bahan baku. Bahan bakunya. Nah itu sudah semuanya lah. Oke. Tapi itulah dalam modal ulun dari 2012 Pak. Nah kalau untuk sekarang kan mungkin lebih dari 25 pala karena bahan baku misalnya kan alat peralatan juga naik Nah bisa melebihi dari 25 tadi. Iya. Nah itu fungsi dari perbankan juga ya lah untuk buhan pian mencari permodalan lah ya lah. Nah menambah modal yang ada ya lah. Nah karena kan kita semakin tahun nih semakin naik nih. Nah jadi kita kada tahu nih harus menyiapkan. Ada dana cadangan untuk memutar usaha supaya tetap jalan terus. Iya. Dana cadangan itu jangan sampai kada dipikirkan ya Allah. Nah jadi jangan sampai hasil hari ini dimakan hari ini. Nah jangan harus ada disimpan walaupun sedikit Pak. Nah walaupun sedikit. Nah kita kan kalau berbicara terkait dengan minjam permodalan ya kita harus menyisihkan pulang. Untuk iuran pas setiap bulannya. Modal pulang. Jadi yang dari hasil laba itu kita bagilah untuk iuran, untuk ditabung sedikit dan untuk modal lagi Pak. Oke, seperti itulah rekan dengarlah inti dari perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bagus ya Allah bolah. Nah untuk buhan pian contoh ya Allah dan hal-hal ini kayak kayak apa tadi lah menanggulangi hal-hal yang memang pasti terjadi ya Allah di dalam dunia usaha yang sudah disampaikan oleh Ibu Saleha tadi. Nah pasang surutnya itu pasti ada di setiap usaha, tapi bagaimana cara kita menyikapinya aja, cara menanggulanginya seperti apa. Nah insya Allah akan jalan terus. Nah oke. Bu terima kasih Bula sudah datang ke Radio Tuntung Pandang ya Allah. Nah alhamdulillah pian sudah datang ya Allah membawa roti yang mudah-mudahan ini selalu laris manis. Nah setiap hari itu tambah aja pemesanan ya Allah baik dari Kabupaten Tanah Laut dan juga daerah lain ya Allah ya sekitarnya lah. Lokal aja sudah banyak apalagi sampai ke daerah lain. Amin ya rabbal alamin. Bu silakan promosi mungkin Bu yang hendak nukar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para rekan-rekan yang mendengarkan di radio
102,3 Tutung Pandang FM Tanah Laut. Ulun mempromosikan usaha ulun. Nama perusahaan IKM ulun Roti Lina Bakri yang beralamat di Desa Handil Negara, Kecamatan Kurau. Jadi apabila bubuhan pian hendak menukari produk ulun, silahkan pian chat pribadi ulun, ada tertera di nomor ulun di situ. Tapi di sini Pak tidak. Oh, tidak adalah dang ulun sampai tangan di nomor ulun yaitu 0852 48 29 0591. Nah, itulah atas nama Ibu Saleha. Jadi kalau nyepian ingin mesan, cek sehari berdahulu, besoknya bisa diambil. Minimal pemesanan berapa? Minimal pemesanan misalnya 10 atau 15 pieces. Kalau untuk pemesanan yang banyak, bisa 2 hari ulun produksi Pak. Oh, 2 hari lah. Jadi sebelum hari H 2 hari lah paling kali. Kalau untuk yang 100 lebih. Iya, 100 lebih ya Pak. Nah, kalau untuk yang 10 atau 15 20 bisa 1 hari aja. 1 hari ya sebelum hari H intinya pengambilan lah intinya rekening lah. Nah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan dengar, itulah tadi perbincangan buhan kami lah terkait dengan pojok IKM di kesempatan hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi dan tentunya bagaimana cara menanggulangi usaha yang memang di bidang roti. Nah, itulah. Nah, ini roti yang sangat disukai lah intinya ya Allah di kabupaten kita, terutama di kawasan Banua nih, Banua Kalimantan Selatan pasti ada roti yang seperti ini ya Allah. Oke, dan tentunya ulun ulangi lah gasan buhan pian yang hendak menukar ya lah atau hendak pesan. Nah, jadi 0852 4829 0591 itu nomornya sudah nomor WA dan telepon bulah. Iya, nomor pian ya lah. Untuk alamat sidin itu di Desa Handil Negara, Kecamatan Kurau. Nah, itu Kabupaten Tanah Laut lah. Jadi menyebuhan pian banyak kan, memesannya anggapan 100, tadi jar ibunya 2 hari sebelum hari H pengambilan. Ya, kalau untuk yang 50-an saja mungkin 1 hari aja ya Allah bisa aja. Nah, jadi semakin banyak pemesanan semakin bagus. Nah, seperti itu. Amin. Amin. Iyalah. Nah, oke dah. Terima kasih lah rekan dengar sudah mendengarkan, terutama tadi Ibu Arma yang juga yang lain-lainnya lah yang mendengarkan radio Tutung Pandang FM terkait dengan pembahasan roti dan sampai juga silaturahmi antara keluarga tadi ya lah. Nah, ya ulun yang tentunya bertugas Muhammad Ferry dan juga Ibu. Iya, Ibu Saleha. Ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.